Shalom, welcome once again back to our program. Shalom, selamat datang kembali ke dalam program kami. And we are excited to teach you this morning about the character of God. Dan kami senang sekali pada pagi hari ini kami akan mengajarkan mengenai karakter Allah. So we are ready to go into it, so let us be prepared. Get your pens and your paper, your Bibles together, and let us get ready. Dan selagi kita menyiapkan, saudara juga bisa menyiapkan Alkitab maupun catatan saudara dan pulpen untuk mencatat poin-poin penting. Let us pray. Dan mari kita berdoa. Father, we thank you once again for this wonderful day this morning. Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi buat hari yang luar biasa ini, buat pagi hari ini. And we pray, God, that Lord, your wisdom and understanding may go down to your people. Dan kami berdoa, Tuhan, biarlah hikmat-Mu dan pengetahuan daripada Engkau, Tuhan, turun di atas umat-Mu. Give them understanding, Dan berikan kepada umat-Mu pengertian, that we may know you, get to know you even better. sehingga mereka juga kami semua dapat mengenal-Mu lebih dalam lagi. And Father, I thank you for your presence. Dan Bapak, saya mengucap syukur untuk hadirat-Mu. And I ask you to anoint your servants. Dan saya berdoa, Tuhan, Kau mengurapi hamba-hamba-Mu. And let every word that proceed out of their mouth be only of you. Dan biarlah setiap apa yang keluar daripada mulut bibir hamba-Mu semuanya boleh berasal daripada Engkau saja. In Jesus' mighty name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Hallelujah. We are excited. Are you excited? We are going to start a new topic this morning. Dan saya senang sekali, saya harap saudara juga senang bersemangat juga untuk kita masuk dalam topik yang baru pada pagi hari ini. And this morning is called the character of God. Kita akan belajar mengenai karakter Allah. So firstly, we want to getting to know the character of God. Jadi yang pertama-tama kita ingin mengenal atau pun juga mengetahui karakter Allah. So the first part is getting to know the character of God. Dan yang pertama dalam kita untuk mengetahui karakter Allah, And knowing God. yaitu mengenal Dia atau mengenal Allah. So first verse in today's lesson is John chapter 17 and verse 3. Firman-Nya yang pertama kita buka di dalam Yohanes 17 ayat 3. And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Yohanes 17 ayat ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Secondly, in Philippians chapter 3 verse 8 through 10. Dan yang kedua kita akan buka dalam Filipi 3 ayat 8 sampai dengan ayat 10. And here the Bible tells us in Philippians chapter 3 and verse 8, yet indeed I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ. Filipi 3 ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. And verse 9, and be found in him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. Ayat yang ke-9, dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. And verse 10 says, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his suffering, being conformed to his death. Ayat yang ke-10, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. So here we see the scriptures have written that they may know him, the only true God. Jadi di sini firman Tuhan menekankan kepada kita bahwa dikatakan bahwa biarlah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. And I may know him also. Sehingga saya juga bisa mengenal Dia juga dengan benar.
to know Him is more than merely to know a doctrine. Jadi mengenal Allah itu lebih dari sekedar hanya mengetahui sebuah doktrin, A doctrine about Him, ya, atau sebuah doktrin mengenai Allah, or have a mind filled with the knowledge of Him. dan lebih dari sekedar memiliki pengetahuan tentang Tuhan. But it is also important knowing Him in our hearts. Tetapi juga penting yaitu untuk kita bisa mengenal Allah dalam hati kita. So believers are not only brought through redemption, Jadi orang percaya bukan hanya dibawa kepada penebusan yang Allah sediakan, but to the Redeemer Himself. tetapi juga orang percaya dibawa oleh Allah kepada Sang Penebus itu sendiri, yaitu Allah sendiri. So what do you understand by knowing Him? Jadi apa yang saudara bisa mengerti dengan saudara mengenal Allah? To know Him means to gain practical day by day acquaintance with Him. Jadi untuk mengenal Allah adalah bagaimana kita memperoleh hari demi hari pengenalan akan Tuhan setiap harinya, So that we will be built up in an intimate relationship, that we will become more like Christ. di mana kita juga bisa mengenal Dia dan membangun suatu hubungan yang lebih dalam lagi, lebih intim bersama dengan Tuhan, dan pada akhirnya kita juga menjadi semakin serupa seperti Kristus. In the scripture that we read, it is not by chance Paul began with the power of his resurrection. Di dalam firman Allah kita membaca bahwa bukan kebetulan di sini Paulus memulai perkataannya dengan kuasa kebangkitan Kristus. So we must be convinced of Christ's resurrection. Dan kita oleh sebab itu kita perlu diyakinkan oleh kebangkitan Kristus And the new life that as God's new creation. dan kehidupan yang baru sebagai ciptaan Allah yang diperbaharui. So knowing Jesus clearly involves the power of His resurrection. Jadi mengenal Yesus sudah pasti itu juga meliputi kuasa akan kebangkitannya. Why? Because we must know that the resurrection of Jesus Christ conquered death. Karena kita tahu bahwa kebangkitan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus itu mengalahkan maut. And provided the way to know Him. Dan itu semua menyediakan bagi kita jalan untuk bisa mengenal Allah. In knowing Jesus, Dan di dalam pengenalan kita akan Yesus, sharing in His suffering is important. di mana kita juga mengambil bagian di dalam penderitaannya, itu juga amatlah penting. Many believers miss the traits. Jadi banyak orang percaya mungkin kehilangan akan makna tersebut. Believing that as a Christian we or they are free from hardship. Jadi mereka salah mengerti bahwa mereka berpikir ketika menjadi orang percaya maka mereka akan bebas dari kesukaran-kesukaran dalam kehidupan. As a Christian, Tetapi sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya, we must know that living for Christ includes sharing both the joy and struggle of our faith in the Lord. nah, sebagai orang percaya kita juga harus memahami bahwa hidup bagi Kristus juga meliputi bagaimana kita mengambil bagian di dalam sukacita maupun juga dalam pergumulan iman kita di dalam Allah. So one more time, as a Christian, we must know that living for Christ Jadi sebagai orang Kristen atau orang percaya, kita harus tahu bahwa hidup untuk Kristus includes both joy and struggle of our faith in the Lord. ya, mengikuti Kristus artinya juga meliputi sukacita dan pergumulan kita, iman kita di dalam Tuhan. Let us look in Hebrew chapter 11 verse 6. Kita akan buka dalam Ibrani 11 ayat 6. The Bible tells us here in Hebrew 11 and verse 6, but without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Ya, Ibrani 11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah.
Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. So in this scripture we must understand, we break it down to 3 points here. Dan Firstly, di dalam firman ini dalam Ibrani 11 ayat 6 kita akan bagi di dalam 3 bagian. Yang pertama, must believe that He is. di bawah di sini kita harus percaya bahwa mengenal Dia seperti adanya, That He is. bahwa Allah adalah. Okay. Secondly, He is a rewarder. Ya, yang kedua adalah bahwa Allah adalah Allah yang memberi upah. Thirdly, diligently seeking Him. Yang ketiga adalah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. And now in James chapter 1 and verse 17, Dan di dalam Yakobus 1 ayat 17, every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. So here we break down to 4 points. Dan dalam ayat ini kita akan membagi dalam 4 bagian. Firstly, every good gift. Yang pertama adalah setiap pemberian yang baik. Secondly, perfect gift. Yang kedua adalah setiap anugerah yang sempurna. Thirdly, with whom is no variation Yang ketiga or variableness. ya, Sorry. yang ketiga adalah di mana diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan. So one more time, with whom is no variableness. Ya, diturunkan dari Bapa yang padanya tidak ada perubahan. And fourthly, neither shadow of turning. Dan yang keempat adalah dalam padanya tidak ada bayangan karena pertukaran. And so let us look in John chapter 14 and verse 6. Kita akan lihat di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-6. And Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Firstly, we see here 4 areas we're going to point out for you. Firstly, dan di sini ada 4 bagian yang kita akan bagi. Yang pertama, I am. dikatakan akulah. Do you remember the time when Moses met God in the burning bush? Saudara masih ingat cerita waktu Musa itu berjumpa dengan Allah di semak belukar. And Moses said, What do I say? Who are you? Dan di situ waktu bertemu dengan semak belukar yang terbakar, Musa berkata, siapakah engkau Allah? So God said, I am. Dan Tuhan menjawab, akulah aku. I am who I am. Ya, akulah aku. So this is very interesting. So here Jesus said, I am. Dan di sini sekali lagi Yesus juga mengucapkan perkataan yang sama, akulah. So remember, He is God also. Dan ingatlah bahwa Yesus juga adalah Allah. So now that Jesus, the second point is the way. He points the way and the direction. Jadi yang kedua adalah perkataan jalan. Di sinilah Yesus yang menjadi jalan dan menjadi arahan. So thirdly is the truth. Yang ketiga adalah kebenaran. Remember, the Bible tells us in John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Dan ingatlah di dalam Yohanes pasal yang pertama dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama ada dengan Allah. And that Word is the truth, the absolute truth. Dan firman tersebut adalah kebenaran Allah yang mutlak. And verse 14 it says that the Word became flesh and dwelt among them. Dan ayat Yohanes 1:14 mengatakan bahwa firman itu telah berdiam di tengah-tengah manusia. And so Jesus is the truth. Jadi Yesus adalah firman kebenaran. So I am the way, the truth, Dan Yesus menjawab, akulah jalan dan akulah kebenaran and life. dan akulah kehidupan. Number 4 is life. Dan ini adalah poin yang keempat, yaitu kehidupan. Anyone want to go to the Father must go through Jesus. Jadi siapapun yang mau datang kepada Bapa di surga harus melewati Yesus.
That's where eternal life is given. Through Jesus there is life. Karena disitulah kehidupan yang kekal diberikan melalui anaknya Yesus Kristus. Secondly, we want to talk about, first is knowing God. This is knowing God, yeah? Ya. Bagian yang pertama tadi kita sedang membicarakan mengenai mengenal atau mengetahui tentang Allah. So the second important thing is that we want to know the character. Hal yang kedua, di sini baru kita akan bicara mengenai karakter. Character defined according to Webster. Dan definisi karakter dari definisi dari Webster, Essential qualities sebuah kualitas yang esensial or personal personality ataupun juga suatu kepribadian or qualities of character. ataupun juga sebuah kualitas karakter. And by understanding this word, we are going to knowing the truth. Dan dengan memahami pengertian ini kita akan masuk kepada mengenal kebenaran. So in John chapter 16 and verse 23 says, Dan Yohanes 16 ayat 23 di sini dikatakan, and in that day you will ask me nothing, most assuredly I say to you, whatever you ask the Father in my name, He will give you. Yohanes 16 ayat 23, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. So here, ask you anything you ask, He will do it. Dari firman ini mengatakan bahwa apa saja yang engkau minta, maka Bapa akan memberikannya kepadamu. So the question is, do you know His character? Jadi pertanyaannya adalah, apakah saudara mengenal karakter Yesus? So anything you ask, He will do it. Karena firman-Nya mengatakan bahwa segala sesuatu yang saudara minta, Bapa akan memberikannya. But it has to be in line with the Word and with His character. Tetapi apa yang kita minta itu harus sejalan dengan firman-Nya dan karakternya. So you understand? So anything we ask, it got to be in line with His character and the Word. Ya, jadi apa yang kita minta itu harus sejalan dengan firman-Nya dan sejalan juga dengan karakternya. So secondly, John chapter 8 verse 31 through 32. Dan hal yang kedua, di dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan ayat 32. Then verse 31 says, then Jesus said to those Jews who believed Him, if you abide in me, if you abide in my words, you are my disciples indeed. Ya, ayat 31 dari Yohanes 8. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku. So if you abide in my words, you are my disciples indeed. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. So verse 32 says, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amazing, huh? Earlier we see, I am the way, the truth, the life. Dan ini hal yang luar biasa. Di awal tadi Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan akulah kehidupan. So you got to believe in Him. Jadi saudara harus percaya kepada Dia. If you abide in His word, Dan jika saudara tetap tinggal dalam firman-Nya, then you become His disciples. maka saudara dikatakan benar-benar adalah murid Yesus. And then when you know the truth, Dan waktu saudara mengenal kebenaran, that same truth that you understood, that shall set you free. dan kebenaran yang saudara mengerti dan saudara pahami, itulah kebenaran itu akan memerdekakan saudara. See, the more you read the Word of God, the more you dwell upon the Word of God, the more you understand the character of God, you understand Christ Jesus Himself, His ways, His thinking. Jadi tambah banyak saudara menggali, merenungkan firman Tuhan, justru tambah banyak juga saudara mengenal karakter Allah, cara Allah berpikir seperti Yesus.
So the Holy Spirit will reveal to you the truth, Dan di mana Roh Kudus sendiri akan menyingkapkan saudara kebenaran Allah. so that you will want to walk according to the Word of God, Sehingga saudara juga ingin berjalan sesuai dengan kehendak Allah. and letting go the world and the desires of the world and the pleasures of the world. Dan meninggalkan, melepaskan kemudian keinginan yang duniawi ataupun juga kesenangan duniawi. So if you continue in my word, you shall know the truth. Dan jika kamu tetap dalam firman-Ku, maka engkau akan mengetahui kebenaran. We know there are laws that we cannot break. Kita tahu bahwa ada hukum yang tidak bisa kita langgar. And so the word of God is our boundary. Jadi firman Allah itu adalah batasan bagi kita semua. So if we continue in the word, we will know what we can ask, what we cannot ask. Jadi waktu kita ada di dalam batasan dalam firman-Nya, kita akan tahu apa yang kita bisa minta, apa yang kita tidak bisa minta. What is God's will? Apa yang menjadi kehendaknya, What is His desire? apa yang menjadi keinginan Allah bagi That is why He kita. said, when you continue in my words, you shall know the truth. Oleh sebab itu dikatakan, jika engkau tetap dalam firman-Ku, maka kamu akan mengetahui kebenaran. So, but if you don't continue in the word, then you lose the truth. Jadi tapi jikalau saudara tidak terus tetap tinggal dalam firman-Nya, maka saudara akan kehilangan kebenaran itu. You understand what I'm saying? So, when the less of the word is there, what is more? The world is there. Karena tambah kurang firman di dalam diri kita, maka dunia juga akan tambah banyak di dalam diri kita. So I pray that when you study all these things, it will transform you. It will make you more like Christ. That you will understand what God has for you. Dan saya berdoa biar selagi kita mempelajari hal ini akan mentransformasi kehidupan kita dan menjadikan kita menjadi lebih serupa seperti Kristus dan menjadi orang yang Tuhan inginkan untuk kita menjadi. So if you continue in my words, you shall know the truth. Jadi yang pertama, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu kamu akan mengetahui kebenaran. So if you don't continue in my words, you will lose the truth. Dan firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu tidak tetap tinggal dalam firman Tuhan, maka kamu akan kehilangan kebenaran itu. So if you want to be free from sicknesses and disease, Jadi jikalau saudara ingin dibebaskan dari sakit penyakit, free from bondages dibebaskan dari setiap belenggu, or bad habits, ataupun juga kebiasaan yang buruk, and even addictions. bahkan juga kecanduan-kecanduan. If you read in 2 Peter, you will find that he says that if you are a slave to whatever controls you. Dan jika saudara ingat di dalam 2 Petrus ada firman mengatakan bahwa jika saudara diperbudak oleh sesuatu, maka hal itulah yang mengendalikan hidup saudara. So the world can enslave you. Jadi artinya dunia itu bisa memperbudak kita. Because if we are not free from bondage, means that bondage, we are enslaved by this bondage. Ya, karena kita belum terbebas dari belenggu tersebut, akhirnya kita menjadi budak dari belenggu tersebut. Or bad habits. Ya, ataupun juga kebiasaan yang buruk. Some people feel that their character is, I'm like that, what you want me to do? Ya, karena beberapa orang merasa bahwa karakternya atau dirinya memang seperti itu. Jadi tidak ada yang bisa tidak ada apa-apa lagi yang bisa diubah dari karakter mereka. But the Bible tells us, do not no longer conform to the patterns of this world. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa janganlah kita menjadi serupa seperti dunia ini. But only if you can see when God created Adam and Eve, how beautiful, how perfect, how good is their character. The character of God is reflected on them. Ya, tapi jikalau saudara mau melihat bagaimana Allah pertama kali menciptakan Adam dan Hawa, bagaimana mereka merefleksikan tentang Allah, bagaimana mereka diciptakan semuanya, segala sesuatunya adalah baik di dalam pandangan Allah. And so because sin came into the world, we begin to develop all those things that are opposing to God. Bad characters, bad habits. Tetapi justru karena dosa masuk ke dalam dunia, lalu kemudian manusia mulai berulah dan mulai melakukan hal-hal yang jahat, karakter-karakter yang tidak sesuai dengan firman Tuhan.
So you understand what I'm trying to show you, which I said to you in 2 Peter chapter 2 verse 19. Ya, yang tadi dikatakan bahwa kita bisa diperbudak oleh karena belenggu-belenggu tersebut di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-19. And so this free from bondage, bad habits and addiction. Ya, ini bicara mengenai bagaimana kita dibebaskan dari kebiasaan buruk, dari belenggu-belenggu, dari kecanduan-kecanduan. Free from sicknesses and diseases. Dan juga termasuk dibebaskan dari sakit penyakit. So how do we get free from these things? Dan bagaimana kemudian kita dibebaskan dari semua ini? Because I continue in the Word. Ya, semua ini kita bisa dibebaskan karena kita terus-menerus tetap tinggal di dalam firman Allah. I believe the more of the Word comes inside of you, the greater the healing, the breakthrough, the health, the miracles of Christ can take place in your life. Ya, saya percaya bahwa tambah banyak firman Tuhan tinggal di dalam kita, maka tambah banyak juga mujizat, terobosan, bahkan karakter Allah itu bisa terjadi, dimanifestasikan di dalam kehidupan kita. I'm not talking about hate knowledge. Dan saya tidak berbicara mengenai kepintaran, kemampuan berpikir kita. I'm not talking about the words I have so much in my knowledge of my good word of God. No. Ataupun juga berapa banyak firman yang kita hafal atau kita tahu dalam pikiran kita. We must know the word and it must become flesh and blood in us. Dimana kita harus mengenal firman-Nya dan firman-Nya itu menjadi darah dan daging di dalam kehidupan kita. So that's why the Bible tells us, when we want to judge ourselves, let us look into the word and let us see. According to the word is the best judge for our lives. Jadi firman Tuhan juga mengatakan bahwa jika kita ingin melihat kepada diri kita, bandingkan diri kita dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah hakim yang paling baik bagi kehidupan kita. Not comparing with one another. Ya, bukan kita membandingkan satu dengan yang lain. I'm better than this person. I'm better than that. I don't do these things. No, check with the word of God, and that's how we transform and be renewed and become more like Christ, and the character of God begins to be in us. Ya, bukan kita kemudian membandingkan diri dengan orang lain, mengatakan bahwa saya lebih baik daripada orang ini, saya lebih baik daripada orang itu. Tapi kita harus menyelidiki hati kita dengan firman Tuhan sehingga juga karakter Kristus bisa lebih lagi dibangun di dalam kehidupan kita. And so we should understand that God's word reveals His character to us. Jadi kita juga harus memahami bahwa firman Allah itu menyingkapkan karakternya bagi kita semua. So God's word can enlighten us, and we may know God even better, and we can adjust our life according to His. Ya, bahkan firman Allah sendiri bisa menerangi pikiran kita sehingga kita bisa mengenal Dia lebih jauh lagi, lebih baik lagi, dan juga kita juga bisa menyelaraskan kemudian kehidupan kita dengan kehendaknya. And then He say, ask anything, He will do it because you are in line with Him. Your desires are His desires. Dan oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, jika saudara selaras dengan firman Tuhan, mintalah apa saja yang kau inginkan, maka Bapa di surga akan memberikan kepadamu. So the other part is this: if we don't continue in the Word, you will lose the truth. Tetapi di sisi yang lain, di bagian yang lain, jika saudara tidak tetap tinggal terus-menerus di dalam firman-Nya, maka saudara akan kehilangan kebenaran tersebut. And our logical mind sometimes will help us to lose the truth. Kadang-kala logika pikiran kita itu menghalangi firman Tuhan itu untuk bertumbuh di dalam kehidupan kita. That's why the Bible tells us that my ways are not your ways, my thoughts are not your thoughts. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan bahwa jalanku bukanlah jalanmu, rancanganku bukanlah rancanganmu. So we must be, in order for us to have the thought of God, we must get into the Word and dwell in the Word, that the Word will become truth to us, and you set those principles that are not according to the Word of God to be in line with the Word of God. Ya, jadi oleh sebab itu baik bagi kita untuk kemudian tetap tinggal di dalam firman-Nya dan menggali firman-Nya, sehingga mungkin ada prinsip-prinsip di dalam kehidupan kita yang tidak sejalan dengan firman Tuhan kemudian bisa dikeluarkan atau bisa disingkirkan, sehingga kemudian kita bisa selaras lagi kehidupan kita dengan kehendak Allah. As we become, the Bible tells us that the renewing of the mind. Ya, seperti yang Alkitab katakan bahwa dengan memperbaharui dalam pembaharuan pikiran kita. So I pray that you will renew
your minds, Dan saya berdoa biarlah saudara juga memperbaharui terus-menerus pikiran saudara, that your heart and your mind will be in line with what God is speaking, what God is saying. sehingga pikiran dan hati saudara juga bisa selaras dengan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan firmankan. And so one more thing is that as knowing Christ and the Word of God, Dan hal yang berikutnya adalah apakah dengan kita mengenal Kristus dan firman-Nya, it will affect the way we think. nah dengan mengenal Kristus dan firman-Nya, apakah itu kemudian akan mempengaruhi cara kita bertindak dan cara kita berpikir? So the way we act, the way we think, Cara kita bertindak, cara kita berpikir, it should affect us itu seharusnya mempengaruhi kehidupan kita by knowing Jesus Christ and His Word. dengan kita mengenal Kristus dan firman-Nya. So when we reflect more of Him every day, Sehingga kita juga merefleksikan Kristus lebih lagi setiap hari di dalam kehidupan kita, we will know the truth, and the truth will set us free. di mana kita akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. So this morning I just want to share this first lesson to you, and that I pray that you are blessed. Dan pada pagi hari ini saya memberikan pengajaran yang pertama dari karakter Allah, dan saya percaya saudara diberkati. And I pray that as the more you dig into, the more you will become Christ-like with the character of God. Jadi saya percaya semakin saudara bertambah lagi menggali firman-Nya, juga semakin saudara menjadi lebih serupa lagi seperti Kristus. Shall we pray? Dan mari kita berdoa. Father, I thank you for your goodness. Bapa, saya mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. I pray your Holy Spirit will reveal to them the secrets of their heart. Dan saya berdoa biarlah Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan yang menyingkapkan apa yang ada di dalam hati mereka. Those areas that are not pleasing to you, Dan bagian-bagian yang tidak menyenangkan hati-Mu, may they reflect on your word and let your words begin to be established in their heart, and that their lives will be more like you. dan biarlah mereka mencerminkan firman-Mu, selagi firman Tuhan juga dibangun di atas kehidupan mereka, sehingga mereka juga menjadi semakin serupa seperti Engkau, So that there will be no sickness or disease on their life. sehingga tidak ada belenggu sakit penyakit di dalam kehidupan mereka, So that they will be free from bondages, sehingga mereka juga boleh dibebaskan daripada setiap keterikatan ataupun belenggu, or even the bad habits, they will be free from them. dan mereka juga boleh dibebaskan dari setiap kebiasaan-kebiasaan yang buruk, And even addictions, oh God. dan bahkan kecanduan. Because Lord, we speak your word to go and dwell in their lives. Karena sebab itu kami memperkatakan firman-Mu Tuhan untuk tinggal berdiam dalam hidup mereka, That you may set them free. sehingga Engkau sendiri membebaskan mereka, That they will know the truth. dan mereka boleh mengenal kebenaran dan mengetahui That the kebenaran. truth will set them free. That you will set them free. Dan karena Engkau sendiri, karena mereka mengenal kebenaran, kebenaran itu akan membebaskan mereka. So Father, in the name of Jesus, Bapa, di dalam nama Yesus, I lose that anointing to go forth. dan saya lepaskan kuasa-Mu untuk terjadi In the name of di Jesus. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Amin. We are blessed. Dan kita semua diberkati. Remember, only God can save. Dan ingatlah bahwa hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita semua. And nobody can go to the Father except through Jesus Christ. Tidak ada yang dapat datang kepada Bapa di surga selain melalui Kristus Yesus. So I pray that you are blessed this morning. Saya berdoa agar saudara diberkati pada pagi hari ini. So tomorrow morning at 10:30 we will start the character of God on lesson 2. Dan besok pagi jam 10.30 kita akan melanjutkan pengajaran yang kedua mengenai karakter Allah. Don't forget this Saturday, the 16th of May, 10:30 a.m. we will pray for all those who have sent their requests, and you also can write the requests on your social media comment box and send to us, so that our 24-hour prayer warriors will continue to pray until the Saturday. We will pray and believe for the miracle of Christ to take place in your life. Dan jangan lupa juga Sabtu ini tanggal 16 Mei nanti kita akan berdoa bagi setiap permohonan doa yang masuk melalui email ataupun juga kolom komentar, dan saudara masih bisa terus menuliskan permohonan-permohonan doa saudara ataupun juga bagi orang-orang yang saudara kasihi. Dan juga kami ada tim doa 24 jam yang senantiasa untuk berdoa bagi terobosan dan permohonan doa saudara.
So praise the Lord. We have come to our end. Dan puji Tuhan, kita akan segera selesai pengajaran kita pada pagi hari ini. Remember that Jesus loves you Dan ingatlah, Tuhan Yesus mengasihi saudara, and we love you too. dan kami semua mengasihi saudara. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye now. Sampai kita berjumpa kembali.